Shalom semuanya, apa kabar? Saya yakin kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan mulai devotion kita. Sebelum kita mulai devotion, mari kita angkat satu pujian penyembahan untuk Tuhan. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir
pagi. Hari ini kita akan mulai renungan kita pagi hari ini. Siapkan hatimu. Kita mau datang pada Tuhan bukan dengan kebiasaan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa yang baik, Allah surgawi, kami mengucap syukur untuk banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk kami terus mengenal Engkau, untuk kami terus Tuhan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau mulai Tuhan dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, dapati hati kami Tuhan, hati yang siap, hati yang subur Tuhan, untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati setiap anak-anak, orang tua, setiap kami guru-guru Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, ada banyak hal yang Kristo juga sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan, dan Kristo juga bersyukur untuk beberapa kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh teman-teman guru. Dan kalau Mistio merasa bahwa semuanya itu mendatangkan berkat, pasti itu juga mendatangkan berkat untuk setiap kalian. Hari ini ada kebenaran firman Tuhan yang kita merenungkan pada 2 Tawarik 20 ayat 13 sampai dengan 24. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sementara itu seluruh Yudea berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah, besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Kemudian keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat itu, ia mengangkat orang-orang yang menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir, dan hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Ketika orang Yehuda di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Ada satu pemandangan yang kita sudah baca bahwa yang berbeda, gitu ya. Di sini katakan bahwa peperangan sedang dimulai, tetapi yang disiapkan adalah bukan sekedar hanya persenjataan, tetapi yang dimulai dengan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ternyata strategi ini dimulai, tidak hanya strategi ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kekaisaran Ottoman di Turki memiliki satu tradisi, yaitu setiap kali mereka hendak maju berperang, mereka pun pasti
diiringi oleh marching band. Hal ini dilakukan untuk membangkitkan rasa percaya diri para tentara. Ternyata itu tidak berlaku di abad dulu, tapi itu pun masih tetap bisa dilakukan. Nah, berdasarkan pada bacaan Alkitab yang kita sudah baca, diceritakan bahwa Raja Yosafat dari Yudea menghadapi ancaman dari laskar yang besar. Ia sadar bahwa tentaranya nggak cukup, dia nggak bisa mempertahankan diri. Maka dia mulai dengan datang pada Tuhan untuk meminta pertolongan. Lalu Tuhan menjawab melalui hambanya, Yahaziel, berkata bahwa janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang melakukan peperangan, melainkan Allah. Yang dilakukan oleh Raja Yosafat adalah dia mulai untuk menempatkan orang-orang yang menyanyi dan memuji Tuhan di muka pasukan tentara. Ketika mereka mulai bersorak-sorai menyanyikan pujian, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Maka saat ketika itu juga Tuhan bertindak dan Tuhan mengacaukan semua musuh-musuhnya dan mereka melakukan saling membunuh setiap musuh-musuhnya. Dan ini nggak Tuhan lakukan sekali, dan ini Tuhan juga lakukan pada Paulus dan Silas. Dimulai dari ada pujian penyembahan yang dinaikkan, pujian penyembahan yang Paulus dan Silas lakukan di dalam penjara, lalu terjadilah gempa. Ini berarti bahwa pujian penyembahan tetap berlaku mulai dulu dan sampai sekarang. Tuhan memperhitungkan setiap pujian dan penyembahan. Itu nggak sekedar hanya kebiasaan, tetapi mulai dari pujian penyembahan Tuhan bisa bergerak di tengah-tengah hidup kita. Kalau kalian ingat beberapa kali renungan kemarin yang disampaikan oleh Miss Erin, bahwa dengan salah satu membangun tembok adalah dengan menaikkan pujian penyembahan, dengan memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Itu artinya bahwa pujian penyembahan berlaku sampai hari ini. Jangan biarkan, jangan anggap bahwa itu sebagai sesuatu yang biasa, bahwa itu sudah hal yang terjadi begitu saja. Tapi pujian penyembahan adalah menjadi gaya hidup kita. Pujian penyembahan itu adalah kita, itu adalah hidup kita, karena kita adalah bait Allah. Hari-hari ini memang banyak online, tetapi jangan biarkan kita menjadi penonton. Jangan biarkan kalian anak-anak hanya duduk, melihat, dan memperhatikan, tapi mulailah naikkan pujian penyembahan. Mari bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Mari bersama-sama buka setiap hati kita dan mulut kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tempat, metode tidak akan menghalangi kita untuk kita menyembah Tuhan. Tapi mulai dari menyembah Tuhan itu akan menggerakkan banyak hal. Bahkan banyak hal yang tidak kita bisa lakukan, tapi dengan penyembahan kita, pujian kita, Tuhan melakukan lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Sekalipun keadaan tidak berpihak pada kita, justru di sini katakan bahwa banyak keadaan yang nggak memungkinkan, tapi yang satu yang kita bisa lakukan saat mulai doa dan pujian penyembahan, itu yang tetap bisa kita lakukan, yang kita tetap bisa andalkan. Dengan demikian musuh tidak memiliki kesempatan untuk menang atas orang percaya yang dikuasai pujian kepada Allah. Mari terus kita mau ada di dalam kebiasaan dalam pujian penyembahan Tuhan. Jangan biarkan kita hanya menonton, tetapi kita mengalami bersama-sama dalam pujian penyembahan. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, biarkan ini menjadi perenungan dan ingatan kami bersama-sama Tuhan, bahwa inilah tubuh kami, inilah keberadaan setiap kami, bahwa kami dipanggil untuk menyembah Engkau, bahwa setiap kami dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan, bahwa setiap kami dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Kami berdoa, biarkan setiap anak-anak Tuhan, mulai dari mulut setiap kami, mulai dari setiap hati kami adalah hati yang merindukan, menginginkan Tuhan. Dan penyembahan kami bukan penyembahan yang biasa, tetapi penyembahan kami adalah penyembahan yang merindukan Tuhan. Kami mau haus dan lapar akan Tuhan. Beri pengertian yang baru Tuhan di tengah anak-anak, supaya setiap mereka Tuhan, setiap kami Tuhan terus disegarkan, terus dibawa masuk Tuhan dalam penyembahan yang baru bersama dengan Engkau. Kami berdoa mulai dari tempat ini Tuhan, Kau Allah yang berkati setiap anak-anak,
Kami berdoa Tuhan, jamahlah setiap mereka, kasih Tuhan atas setiap anak-anak. Tuhan yang berikan kesegaran yang baru Tuhan untuk setiap anak-anak. Tuhan memberikan kesegaran yang baru Tuhan untuk setiap orang tua. Berikan kekuatan dan kesehatan, yang sakit menjadi sembuh Tuhan. Berkati setiap orang tua demi orang tua Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, amin.